Bismillahirrahmanirrahim. ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Insyaallah kita lanjutkan kajian tafsir Al-Jalalain surat Al-Baqarah. Insyaallah kita akan memulai dari ayat ke-8. Setelah sebelumnya kita bahas Al-Baqarah ayat pertama sampai ke-7 berkaitan dengan karakteristik golongan mukminin dan juga kafirin. Kita akan memulai ayat 8 yang menyebutkan karakteristik orang-orang atau golongan munafikin, dan itu yang lebih banyak ayatnya di awal-awal surat Al-Baqarah. Falyatafaddal al-qari' an yaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." ونزل في المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أي يوم القيامة لأنه آخر الأيام وما هم بمؤمنين. روعي فيه معنى من وفي ضمير يقول لبزها يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية وما يخدعون إلا أنفسهم لأن وبال خداعهم راجع إليهم، فيتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه ويعاقبون في الآخرة وما يشعرون يعلمون أن خداعهم لأنفسهم والمخادعة هنا من واحد كعاقبت للصا، وذكر الله فيها تحسين وفي قراءة وما يخدعون. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah: wa nazala fil munafiqin, dan turun ayat ini fil munafiqin, tentang orang-orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Wa minan nas min tab'idiyah, sebagian dari manusia. Ada orang-orang yang man yaqulu, orang-orang yang berkata amanna billahi wa bil yawmil akhir. Kami telah beriman billah, terhadap Allah Ta'ala, wabil yaumil akhir, dan terhadap hari akhir. Taib, antum perhatikan di sini sebelum kita mensyarah apa yang dikatakan oleh Al-Mahalli, wa minan nas min tab'idiyah, sebagian dari manusia. An-nas ini berarti ismul jama', ya, dia jama'. Tapi apakah seluruh manusia? Tidak, karena min di sini tab'idiyah, sebagian dari manusia, dan dia wa minan nasi di sini ya bisa dikatakan khabar muqaddam. Ya. Baik, ala kulli hal di sini setelah wa minan nas man yaqulu, man isim mausul, ya. Isim mausul, dia
netral. Man itu isim mausul netral untuk yang berakal. Maksud ana netral adalah dia bisa jamak bisa mufrad, ya kan? Bisa jamak bisa mufrad. Kemudian dikatakan setelahnya yaqul, ya. Yaqul ini zahirnya mufrad. Zahirnya mufrad dan dia fi'il apa? Mudhari'. Fi'il mudhari'. Setelah yaqul ada lafal amanna, fi'il apa? Madhin. Untuk mentahqiq diri mereka seolah-olah apa? Telah beriman sebelumnya. Perhatikan di sini man yaqulu, di antara orang-orang ada yang berkata. Jadi seolah-olah yaqul itu kan menunjukkan apa? Bukan di masa lampau semata, melainkan istimrar wa dawam. Karena keterjadian orang-orang yang seperti ini ada sampai sekarang. Maka Allah ta'birkan di sini, Allah katakan man yaqulu, bukan wa minan nasi man qala amanna billah. Kemudian amanna billahi wa bil yaumil akhir, ay yaumil qiyamati, li'annahu akhirul ayyam. Kenapa al-yaumil akhir disebut yaumil qiyamah disebut yaumil akhir? Karena yaumil qiyamah itu akhirul ayyam, maka disebut yaumil akhir. Adapun kalau sekarang al-yaum al-ajil, yaitu hari yang sekarang di dunia. Ya. Li'annahu akhirul ayyam wa ma hum bimu'minin. Di sini ada i'tirad dari Allah Subhanahu wa taala, tanggapan dan rad, jawaban dari Allah taala yang berlawanan dengan kenyataan atau berlawanan dengan pernyataan mereka. Wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Sebelum ke penjelasan dari Al-Mahalli, ini adalah rad, bantahan dari Allah terhadap klaim mereka, dan bantahan dari Allah ini bantahan yang sempurna dengan kalimat wa ma hum bimu'minin. Mereka mengatakan amanna billahi wal yaumil akhir wa bil yaumil akhir. Jumlah fi'liyah dengan fi'il madhi yang menunjukkan tahqiq diri mereka telah beriman. Oke. Allah Ta'ala menjawab kalimat mereka dengan jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ya. Wa ma hum bimu'minin. Nah, jumlah fi'liyah bedanya dengan jumlah ismiyah apa ya? Jumlah fi'liyah itu muqayyad bil azminah, berkaitan dengan zaman-zaman. Kalau antum mengatakan itu fi'il madhi, maka berkaitan dengan apa yang telah berlalu. Kalau disebut amanna, kami telah beriman, berarti kan telah, udah sejak lampau saya beriman. Saya bukan baru-baru ini aja. Sudah lampau. Nah, atau fi'il mudhari untuk sekarang atau untuk mustaqbal ke depannya. Tapi ketika jumlah ismiyah itu tidak berkaitan dengan zaman, dan ketika suatu jumlah ismiyah ada penafian di situ, penafian kapanpun itu. Paham enggak? Jadi ketika mereka bilang, kami telah beriman loh, kata Allah, kalian bukanlah orang beriman. Kapanpun bukan orang beriman. Ya. Maka di sini jumlah ismiyah ini tufidu intifa al-imani anhum fi jami'il azminah. Jadi faedahnya intifa'ul imani anhum fi jami'il azminah. Dengan faedah apa? Jumlah ismiyah. Disitulah kita pentingnya mengetahui jumlah fi'liyah dan ismiyah. Kemudian dikatakan oleh Al-Mahalli rahimahullah, ru'iya fihi makna man, yang benar makna man bukan bin. Ru'iya fihi makna man. Wa fi dhamiri yaqulu lafzuha. Ngerti enggak tuh? Pasti enggak ngerti. Ya. Ru'iya fihi makna man. Antum perhatikan di ayat tersebut ada min, ada man. Kalau di kitabah yang antum baca kan min kan ya, ru'iya fihi ma'na min kan? Iya. Yang sahih man.
Ya, man Man yaqulu. yaqulu. Antum perhatikan di situ kan man yaqulu. Man tadi kita bilang netral. Baik dia jamak, baik dia mufrad. Wa fi dhamiri yaqulu lafzuha. Yaqul biasa zahirnya apa? Mufrad. Tapi hakikatnya dia ngomong satu orang atau banyak orang? Jamak. Jamak, karena yaqul amanna kami. Itu petunjuk kedua. Petunjuk pertamanya apa? Wa minan nas tab'id. Ya kan, menunjukkan sebagian orang, sebenarnya enggak cuma satu. Tapi Allah Ta'ala takbirkan man yaqulu amanna. Ya. Petunjuk ketiga, petunjuk pertama kan tadi minan nas tab'id, dari antar manusia. Berarti kan ini menunjukkan mereka kelompok, ada berapa orang gitu lah. Petunjuk kedua amanna, kami. Berarti bukan satu. Petunjuk ketiga wa ma hum. Gitu kan? Mereka bimu'minin. Taib. Maka di sini ru'iya fihi ma'na man. Wa ma hum bimu'minin ini mempertimbangkan ke yang mana? Ke man atau ke yaqul? Gitu loh. Paham? Wa ma hum bimu'minin jama' atau mufrad? Jama' ya? Jama'. Maka kata al-Mahalli wa ma hum bimu'minin ditimbang terhadap makna dari kata man. Man yang dimaksud di ayat wa minan nasi man yaqulu, man di sini jama' atau mufrad sebenarnya? Jama'. Maka bukan ke yaqul. Ya. Wa fi dhamiri yaqul lafzuha. Dhamir yaqul, dalam yaqul itu ada dhamir. Ya. Ada dhamir tersebut itu menunjukkan lafaz yang mengartikan dari man tersebut, dan memang dia zahirnya huwa, tetapi betapa mungkinnya dhamir, betapa mungkinnya fi'il mudhari' atau fi'il madhi ditujukan untuk mentakbirkan fa'ilnya adalah jamak, tetapi dikondisikan dalam fi'il tersebut mufrad. Contoh kalau Anda bilang qalat tullab, benar enggak? Qalat tullab. Paham enggak antum? Atau yaqulul muslimun, benar enggak? Hah? Benar. Enggak, tapi itu benar enggak? Apa yang yaqulunal muslimun? Yang mana yang benar? Hah? Yaqulul muslimun kan? Nah, gitu maksudnya begitu. Jamak kan muslimun kan, tapi takbir pakai yaqul, bukan pakai yaqulunal muslimun enggak. Nah, di sini salah apa? Wa minan nasi man yaqulu minhum. Yaitu man yaqulu minhum, yaitu taifah minhum. Ya, ala kulli hal seperti itu. Ya, enggak usah terlalu panjang, nanti antum enggak jadi kerja, nanti pusing. Ya. Kita lanjut. Qala Allah azza wa jalla yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka berusaha menipu Allah Ta'ala dan orang-orang beriman. Qala al-Mahalli rahimahullah biizhari khilafi ma abtanuhu minal kufr liyadfa'u anhum ahkamahu dunyawiyah. Ya, mereka berusaha menipu Allah dan orang beriman dengan cara apa? Menzahirkan hal yang tidak selaras dengan apa yang mereka batinkan dari kekufuran. Nah, dan itu ada gharadnya, ada tujuannya, yaitu liyadfa'u anhum ahkamahud dunyawiyah. Mereka ingin mendapatkan apa? Pembelaan, ya, atau mendapatkan, intinya mendapatkan hukum-hukum duniawiyah untuk orang muslim, atau mencegah. Yadfa' di sini artinya mencegah hukum-hukum duniawiyah untuk mereka, karena pada aslinya mereka kufur. Hukum duniawi untuk orang-orang kafir ini setelah peperangan apa? Ditawan, dibunuh, mendapatkan apa? Ditarik jizyah upeti kan. Tapi mereka berusaha mencegah hal tersebut dengan cara pura-pura menjadi orang muslim. Itu yang disebut maksudnya dari ahkam dunyawiyahnya, ya, dunyawiyahnya. Tetapi bukan sebatas itu aja.
ketika mereka juga tahu bahwasanya orang-orang muslimin ini mereka makin kuat dan mereka makin disegani, maka mereka juga meninjau, wah kita juga bisa mendapatkan ahkam duniawiyah dari segi ikram dan ta'zim. Kalau kita masuk Islam kita bakal dimuliakan, gitu ya. Jadi begitu ya, ikhwan. Ya. Mereka berusaha mendapatkan maslahat dan mencegah madarat untuk diri mereka saja. Kemudian wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka. Enggak kena penipuan tersebut untuk Allah Ta'ala dan orang beriman. Ya. Kenapa? Lianna wabala khida'ihim raji'un ilaihim. Karena efek buruk, ya, musibah atau efek buruk dari khida' penipuan mereka itu raji'un ilaihim, akan kembali ke mereka. Fayaftadihuna fid dunya, maka mereka akan terbongkar aibnya di dunia. Jadi iftidah itu artinya terbongkar aib. Ya. Apa bahasa kita itu apa? Ya itu terbongkar aibnya itu apa? Bahasa kita selain itu. Ada nggak bahasa lain selain terbongkar kebusukannya itu iftidah? Ya. Yaftadihun di fid dunya. Jadi di dunia mereka terbongkar sudah aibnya gitu loh. Jadi orang-orang munafik mau bagaimanapun juga pasti terbongkar aibnya. Ya, imma lisan mereka sendiri membongkarnya, imma ya bagaimana cara Allah Ta'ala untuk membongkar aib orang-orang munafik. Di antara orang munafik yang namanya Miftah, ya. Orangnya nggak ada di sini. Nah, ya, yang menjelek-jelekan cadar dan itu munafik itu. Tapi mereka beriftidah, membongkar keburukan mereka sendiri dengan lisan mereka sendiri. Nah ini orang-orang munafik itu yaftadihun fid dunya. Nah di sini kalau di zaman Nabi SAW yaftadihuna fid dunya bi'itla'illahi nabiyahu ala ma abtanuh. Terbongkar aib mereka di dunia dengan cara Allah Ta'ala memperlihatkan itla', membuat muncul gitu itla'. Atla'a yutli'u, memperlihatkan kepada nabinya atas batin mereka. Batin mereka ketahuan. Allah Ta'ala beritahukan kepada nabinya. Nah, tadi yaftadihuna fid dunya, sekarang wa yu'aqabuna fil akhirah. Mereka dihukum di akhirat. Jadi orang munafik itu sebenarnya wa ma yakhda'una illa anfusahum, rugi dunia akhirat. Wa ma yash'urun. Ini luar biasa. Ayat ini sebenarnya menceritakan betul-betul tentang bagaimana akibat atau keadaan orang munafik. Ma yash'urun. Antum akan lihat mereka tuh nggak ngerasa kalau ternyata mereka itu telah terbongkar aib-aibnya gitu loh. Dan mereka nggak ngerasa bagaimana nanti di hari akhir. Ini sudah seperti janji Allah gitu loh. Orang munafik pasti kayak gini keadaannya. Berusaha menipu Allah, menipu orang-orang mukmin, menjelek-jelekan Allah dan Rasulnya, menjelek-jelekan orang mukmin. Tapi sebenarnya imbas lisan dan kelakuan mereka itu justru berbalik menjadi bumerang untuk diri mereka sendiri. Dan mereka nggak sadar akan hal itu gitu. Ya'lamuna anna khida'ahum li anfusihim. Mereka nggak sadar. La yash'urun, yaitu la ya'lamun. Ma yash'urun ma ya'lamun. Nggak ngerti bahwasanya penipuan mereka itu justru untuk diri mereka sendiri. Sampai situ. Kemudian membahas lafal al-mukhada'ah di sini. Wal mukhada'atu huna min wahidin. Ya, coba tebak kenapa di sini al-Mahalli menulis wal mukhada'atu huna min wahidin. Ada yang ngerti enggak? Rafi'i gimana? Antum ngerti enggak maksudnya? Belum. Mukhada'ah secara wazan sarfinya itu apa? Khada'a. Dan umumnya kalau wazannya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan itu min wahidin atau min ghairi min aktsar min wahid? Aktsar min wahid. Ya biasanya kan gitu. Biasanya gitu, tapi enggak selalu.
Nah, wal mukhada'ah huna min wahidin. Khada'a yukhadi'u mukhada'atan. Ya, bisa juga kemudian saling. khida'un. Ada. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Fi'alun. Maka khida' mukhada'ah. Ya. Dan antum lihat di sini yukhadi'unallaha. Kan? Lafal pertama yukhadi'unallah. Yang keduanya wa ma yakhda'una. Yang pertama yukhadi'una itu kan berarti dari wazan fa'ala yufa'ilu. Wa ma yakhda'una dari wazan khada'a yakhda'u. Khada'a yakhda'un. Masdarnya khada'ah. Makanya kata Nabi SAW, al-harbu khada'ah. Tapi para ulama ahli hadis mereka mengatakan dalam riwayat ini ada tiga riwayat, al-harbu khada'ah, al-harbu khida'ah, al-harbu khuda'ah. Semuanya benar. Untuk masdar khada'a yakhda'u. Tapi al-kulih di sini wal mukhada'atu huna min wahidin, yaitu dari mukhada'ah siapa pelakunya? Yaitu satu pihak yaitu orang munafik saja. Gitu loh. Mereka berusaha untuk menipu. Tapi dalam ayat lain di surat An-Nisa. Baik, siapa yang bisa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Ya kan? Kemudian kata Allah, wa huwa khadi'uhum. Ya, Allah Ta'ala lah yang menipu mereka. Tapi Allah Ta'ala tidak menipu dalam perkara bidayah, ibtidaan, tidak. Melainkan sebagai balasan untuk mereka. Gitu loh. Mereka membuat makar, maka Allah balas makar mereka dengan makar dari Allah. Gitu. Jadi Allah tidak mungkin menipu dan tidak mungkin membuat makar kepada orang-orang yang tidak berbuat seperti itu. Ya. Wal mukhada'atu huna min wahidin. Contoh seperti ka'aqabatul lissa. Aqaba yu'aqibu mu'aqabatan. Itu bukan berarti aku telah menghukum apa? Maling. Ya. Jadi kan nggak mungkin maling dengan aku saling menghukum satu sama lain, enggak. Aku yang hukum dari satu pihak, gitu. Wa dzikrullahi fiha tahsinun, dan penyebutan Allah di lafal jalal Allah di ayat ini yukhadi'unallaha. Itu adalah tahsin. Apa maksudnya tahsin? Tahsin maknanya di sini adalah merupakan balaghah. Tahsin lafzi atau tahsin ma'nawi. Ya. Karena di dalam ayat ini bagi para ulama ada semacam tasbih, tamthil dan tasbih. Ya, karena akan terjadi pertanyaan, mana mungkin kok bisa Allah Ta'ala ditipu gitu loh. Apakah di sini penipuan secara hakiki? Gak mungkin Allah Ta'ala ditipu gitu. Maka bagaimana menjawabnya? Maka dijawabnya oleh para ulama, sebagian ulama ahli tafsir, bahwasanya di sini ada yang disebut sebagai al-isti'arah at-tamthiliyah, yaitu ada sesuatu yang terhapus, atau intinya kalau di bahasa kita majaz lah gitu. Majaz. Ya, majaz. Atau bisa juga di sini merupakan apa? Ada yang namanya tauriyah, istilah tauriyah. Dia bukan maksudnya itu, tetapi dengan lafal seperti itu. Ya. Jadi bukan pada hakikatnya gitu. Ala kulli hal, zikrullahi fiha tahsinun, yaitu maksudnya di sini ada tahsin balaghah. Wa fi qira'atin wa ma yakhda'una. Nah, di sini perhatikan baik-baik. Al-Mahalli di Jalalain ini, di tafsir ini, beliau memakai riwayat yang bukan dari Hafiz sebenarnya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Itu yang dipakai oleh Al-Jalalain di sini. Makanya sebenarnya di situ gimana? Wa ma yakhda'una ya. Seharusnya wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Dan kemudian beliau jelaskan di keterangan ini tafsirnya wa fi qira'atin wa ma yakhda'una. Artinya beliau pada asalnya memakai riwayat bukan riwayat Hafs. Jadi wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yakhda'una illa anfusahum, dua-duanya sahih. Ya, baik, fadhal, iqra.
fi qulubihim. قال عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض شك ونفاق فهو يمرض قلوبهم أي فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به ولهم عذاب أليم مؤلم بما كانوا يكذبون بتشديد أي نبي الله وبالتخفيف أي قولهم آمنا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم أي لهؤلاء لا تفسدوا في الأرض بالكفر وتعويق عن الأيمان قالوا إنما نحن مصلحون وليس ما نحن فيه بفساد قال الله تعالى ردا عليهم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا لنفسه للتنبيه إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بذلك. طيب أحسنت. قال الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض di sini antum lihat mutlak dia. Ya. Tapi mutlak yang dimaksudkan untuk menta'zim. Membesarkan bahwasanya ini penyakit yang tidak ringan. Dan kemudian kemutlakan ini ditafsirkan syak wa nifaq. Keraguan dan kemunafikan. Huwa di sini kembali ke imma syak, imma nifaq, imma keduanya. Ya, atau kembali ke marad itu sendiri. Ya, penyakit syak dan penyakit nifaq. Yumridu qulubahum, membuat sakit kalbu mereka, ay yud'ifuha, yakni melemahkan kalbu mereka. Fazadahumullahu marada, maka Allah Ta'ala tambahkan penyakit tersebut. Ya, fazadahumullahu marada bima anzalahu minal Qur'ani likufrihim bih. Taib. Dan luar biasanya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan marad tersebut dengan al-ahdiyah zikriyah, melainkan dengan nakirah lagi. Paham enggak maksudnya? Seharusnya kan fi qulubihim maradun fazadahumullahul marad. Maksudnya ini pahami baik-baik. Di kalbu mereka ada suatu penyakit. Ya kan? Kemudian Allah tambahkan fazadahumullahu marada. Seolah-olah penyakit itu ada tambahan lagi. Penyakit lain yang di luar penyakit itu ditambahkan lagi itu. Paham? Kayak misalnya antum sakit misalnya kolera, semoga Allah sembuhkan penyakit tersebut. Nah, kan berarti yang dimaksud adalah penyakit yang sama kan, penyakit itu. Tapi ketika dikatakan seperti antum memiliki antum merasakan suatu penyakit ya, semoga Allah tambahkan suatu penyakit. Ya berarti kan apa? Nambah. Ya gitu. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada bima anzalahu minal Qur'ani likufrihim bih. Dengan apa yang Allah turunkan dari Al-Qur'an, disebabkan apa? Kufurnya mereka terhadap Al-Qur'an tersebut. Jadi kekufuran itu melazimkan bertumpuknya penyakit-penyakit hati. Nah, ini bisa dipahami dari ayat ini. Ya. Ketika antum kurang percaya dengan agama Allah, itu berarti menumpuk penyakit namanya. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, walahum adzabun alim. Taib alim di sini antum lihat
dia dia dimaksudkan di sini adalah apa? Alim, yaitu mu'lim. Mu'lim itu artinya apa? Menyakitkan, betul-betul menyakitkan. Di sini yang banyak orang-orang membaca alim dengan alim, ya. Ain ketukar dengan hamzah. Ini tahrif lafzi kan ya? Lahan jali bukan ini maksudnya. Jali kenapa disebut jali? Pertama ini perubahan huruf. Kedua perubahan makna, dan itu lebih buruk ya perubahan huruf senantiasa mesti perubahan makna nanti ya. Makanya orang-orang perlu ditambih. Kalau yang imam-imam kadang-kadang lafal jalalah Allah kemudian sami'un alim. Sami'un alim. Lah, alim menyakitkan. Ini mentahrif nama Allah, luar biasa ya. Jadi berbahaya sebenarnya. Orang-orang seperti ini harus dicabut dari keimaman. Ya. Karena dia walaupun itu memang bukan Fatihah, salatnya tetap sah, tetapi dia bisa berdosa karena tidak mau belajar. Ya, semoga Allah maafkan orang-orang tua kita dan orang-orang yang memang belum diperkenankan oleh Allah untuk belajar Al-Quran lebih baik lagi. Tapi anak-anak yang antum didik ya di pesantren antum, alhamdulillah Al-Quran kan antum hafid. Iya. Hah? Kayak gini-gini kan maksudnya diajarkan baca gitu kan? Baca. Itu penting sekali karena jangan sampai orang-orang seperti orang-orang tua mereka gitu. Kirain walahum adzabun alim, kirain yang alim. Adzabun alim ya. Kirain wallahu samiun alim. Enggak bisa samiun alim. Ini salah, alim di sini jadi hamzah. Hatta walaupun bukan kalimat Al-Qur'an deh. Sebutkan di antara nama-nama Allah, Pak Ustadz, nama Allah Alim. Alim. Enggak. Kalau pemain bola mungkin iya Nur Alim. Ya, Persija. Tapi dulu zaman 90-an ya. Zaman antum masih berupa telur ya. Ya. Tapi ini hati-hati ya. Karena alim ini sama sekali bukan nama Allah. Mu'lim, menyakitkan. Sebagai sifat untuk azab. Dan azab ini berarti dia mubtada muakhar, ya. Bima kanu yakdzibun, kemudian Allah sebutkan sabab di sini bab sababiyah. Sebabnya kenapa kok mereka bisa dapat azab dan bisa seperti itu kelakuannya. Karena bima kanu yakdzibun, dan perhatikan di sini kata al-mahli apa? Bitasydidi wa bitakhfifi. Apa coba maksudnya apa bitasydid? Ya, siapa yang bisa menjawab? Apa maksud bitasydid? Apa maksud bitakhfif? Fadhil. Ada yang bisa jawab? Ya, Syekh Henry, Syekh Ikin, Syekh Rafi'i. Bitasydid? Dengan keras dan dengan ringan saja. Dengan ringan dan kan ada kayak musyaddadah dan mukhaffafah kan? Maksud tasydid dan takhfif di sini bukan nutq huruf, bukan. Tapi dari segi wazan, sorof. Ya emang ada hurufnya, nutq hurufnya, cuman bukan itu maunya. Ya. Bukan masalah tajwid, bukan. Ini bukan masalah tajwid, masalah sorof. Kira-kira gimana? Bima kanu yakdzibun, ini musyaddadah atau mukhaffafah? Itu aja dulu deh. Ayo jawab aja. Bima kanu yakdzibun ini musyaddadah atau mukhaffafah? Enggak, anum belum nyampe situ. Makomnya masih makom keramat belum. Belum ada takbir itu. Di sini, ikhwan. Antum lihat yakdzibun ini fi'il tsulasi mujarrad atau mazid? Mazid. Enggak. Mujarrad. 3 kan? Kadzaba yakdzibu. Kadzabta, gitu kan ya? Baik, artinya apa kadzabta? Kamu telah berdusta. Berdusta, ya. Membutuhkan objek enggak? Sebenarnya enggak, ya, tapi bisa juga. Kemudian ada tsulasi mazid. Af'ala yuf'ilu. Kadzaba yukadzibu. Musyaddadah enggak? Musyaddadah. Itu yang kita maksud musyaddadahnya di situ. Jadi bukan tajwid ya kan? Itu kan sorof kan? Jadi kadzaba yakdzibu kadziban. Ya. Kadzaba yukadzibu takdziban. Ya kan?
Yang kadzaba yakdzibu kadziban atau kadziban itu adalah mukhaffafah namanya. Kenapa mukhaffafah? Ghair musyaddadah, itu aja intinya. Sementara kadzaba yukadzibu takdziban ini namanya musyaddadah. Karena ainul harf ya atau afan, ainul fi'il itu musyaddadah. Ainul fi'il maksudnya huruf kedua dari fi'il. Kadzaba ya, kadzaba. Maka bitasdidi ay nabiyallahi. Faham maksudnya? Ini ada dua qiraat di sini. Walahum 'adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Bisa gitu. Itu namanya musyaddadah. Nah, kalau bima kanu yukadzibun berarti kan membutuhkan objek. Yaitu bima kanu yukadzibuna nabiyallah. Karena mereka mendustakan Nabi Allah, maka mereka mendapatkan azab ini. Tapi bisa juga au bitakhfif. Wa bitakhfifi yaitu bima kanu yakdzibu sebagai qiraat yang kita baca ya kan selama ini. Ya. Ai bima kanu yakdzibuna fi qaulihim amanna. Paham? Mereka berdusta dalam rangka berkata apa? Kami telah beriman. Syuf lihat. Ini tafsir itu seperti ini pada hakikatnya. Dan inilah gunanya kenapa ada qiraat sab'ah dan semisal itu, ada asyrah. Ya, bahkan qiraat syadzah itu juga bisa ditafsirkan dan bisa menjadi syawahid lughawiyah juga. Maka ini pentingnya sini ikhwan. Ketika ada misalnya antum mendengar qiraat dari lainnya, lahum adzabun alimun wa lahum adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Kita yang jahil mungkin akan ini khata ini lahan jali ini, bahkan mengubah Al-Qur'an. Ittaqillah ya akhi. Ya, padahal yang ngomong yang baca itu syekh. Hah? Kita yang jahil. Maka nu yukadzibun. Allahul musta'an. Ittaqillah ya akhi. Bahkan antum mungkin keluar dari masjid ditanya, "Kenapa kok keluar?" Imamnya ngaco. Ya, ini yang jahil ya. Tapi memang salah imamnya juga mungkin karena enggak memberitahukan sebelumnya kalau dia mau membaca qiraat lainnya gitu. Ya, jadi ketika bima kanu yukadzibun, maka bima kanu yukadzibuna nabi Allah itu maksudnya. Karena yukadzibun membutuhkan objek. Tapi bima kanu yakdzibun umumnya tidak membutuhkan objek, tapi kadang bisa mutaaddi dengan harf fi, harful jar. Bima kanu yakdzibuna fi qaulihim amanna billah. Mereka bohong. Jadi bohong dengan mendustakan itu beda. Ana misalnya ana berbohong. Khalas, ana berbohong. Tapi kalau ana mendustakan berarti ana menganggap antum bohong. Ana menganggap seseorang atau sesuatu bohong. Begitu bedanya. Kemudian qala Allah azza wa jalla wa idza qila lahum ay lihaula. Dikatakan kepada orang-orang munafik itu, la tufsidu fil ard. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Dengan apa kerusakan tersebut? Orang munafik biasanya dua hal. Bil kufri wa ta'wiqi 'anil iman. Dengan cara kekufuran dan ta'wiq. Ayo, siapa yang bisa jawab ta'wiq? Awiku. Ya, awaq ya aku. Ada yang tahu enggak? Ta'wiq. Jadi ada kitab namanya Awaiq fi Tariqi Talabi. Ah, ya benar. Tahu kan? Penghalang, hambatan. Jadi ta'wiq artinya menghalang-halangi dari keimanan. Antum tahu kitab itu? Pernah dengar? Ya alhamdulillah. Bagus itu kitab. Ya. Jadi fasad fil ard, kufur dan menghalang-halangi orang dari keimanan. Ketika mereka dibilang itu, jangan bikin kerusakan di muka bumi ini. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka bilang, kami hanya melakukan perbaikan. Kita muslih kok. Walaisa ma nahnu fihi bifasad. Kita enggak melakukan kerusakan kok. Jadi jadi di sini sampai situ aja. Fi bifasad. Yang dilakukan oleh Miftah, ya, Ustadz Kul, tahu kan? Ya. Iya, yang berjigong itu. Ya. Itu dia menjelek-jelekan cadar, itu berbuat kerusakan sebenarnya. Yaitu sebenarnya itu kekufuran. Itu dia telah berulang kali melakukan kalimat menjelek-jelekan Islam dan itu kekufuran. Dan orang seperti ini pasti menghalang-halangi orang lain dari keimanan, ya kan?
dengan alasan tadi jigong, apa bau ini bau itu, masya Allah. Jadi ketika dia yang bau, orang nyeselahin, ya kan? Ustaz, tapi beliau murtad ya? Hah? Dia dianggap murtad ya kalau dia berkata seperti itu? Kan Di sini kita harus konsultasi ke para ulama dulu gitu. Jangan. Kalau antum pribadi melihat ini kemurtadan pun, antum tidak bisa berfatwa bahwa dia murtad, karena kita ini thalib biasa gitu. Jadi mungkin seseorang menganggap suatu fulan telah kufur dengan kalimatnya, tapi tidak bisa berfatwa bahwa dia kufur. Kenapa? Karena untuk memvonis dia kufur ini vonis yang tidak ringan. Maksudnya memvonis ini mengitlakkan kalam bahwa dia kafir, ini tidak ringan. Tapi menganggap dia itu kafir, bukan muslim lagi, secara pribadi saya nggak mau sama dia lagi, dia bukan muslim, bukan saudara saya lagi, itu urusan pribadi dan itu nggak sampai fatwa kan. Maka kalaupun antum menganggap seperti itu, antum jangan berfatwa, tapi antum bertanggung jawab atas pendapat antum sendiri untuk pribadi, begitu. Tapi kalau perbuatannya itu contoh perbuatan itu adalah yang kufur, benar Ustaz? Itu perbuatan kufur. Perbuatan kufur ya. Dan itu indikator kekufurannya itu kuat sebenarnya. Karena dia bukan pertama kali kayak gitu. Kadang orang ada yang bercanda sekali gitu, dan itu enggak, dan kemudian ketika dinasihati dia akan rujuk. Nah, ini insyaallah khair insyaallah. Ya, dan mungkin kita pun kadang kayak gitu. Istihza, kadang-kadang istihza tanpa sengaja gitu, menertawakan suatu ilmu dan seterusnya tanpa maksud, sebenarnya enggak ada maksud untuk sana gitu. Kemudian diingatkan, astagfirullah Ustaz, afwan ini enggak bagus. Oh iya, astagfirullah. Nah, ini insyaallah khair insyaallah. Tapi orang-orang seperti ini indikatornya itu terlalu kuat. Hanya saja untuk memvonis takfir muayyan fulan dengan namanya dia ini atau dengan isyarat ini sebentar. Walaupun indikatornya sangat kuat. Dan beda dengan ini beda indikator antara orang seperti ini mustahzi seperti ini, mustahzi dengan kesengajaan dan berulang-ulang, dengan orang yang melakukan kesyirikan bahkan akbar berulang-ulang tapi memang jahil. Kalau antum bilang ke orang-orang yang mungkin mereka pakai larung sedekah bumi dan semisal itu kan kesyirikan tuh. Antum bilang ke mereka, "Ya akhi, ini syirik, antum bisa jadi musyrik." Mereka marah enggak? Enggak terima. Ini bukan syirik, ini tawasul, ini minta. Kan? Artinya mereka tuh syubhatnya besar di kepala. Tapi orang seperti ini bukan syubhat. Orang seperti ini bukan syubhat, emang dia membenci Islam gitu loh. Membenci dan ingin memerangi Islam dan agama Allah, syariat Allah gitu loh. Berbeda. Maka yang seperti ini berbeda. Ya, tapi pun dengan seperti itu enggak langsung dimutlakan antum kafir secara muayyan. Karena ketika di zaman sahabat, di zaman Nabi pun beberapa, bahkan Hudzaifah bin al-Yaman mengetahui siapa-siapa yang munafik secara kufur, secara i'tiqadi, tapi enggak pernah Hudzaifah bin al-Yaman memfatwakan secara muayyan fulan kafir. Ya kan? Enggak. Karena itu sesuatu yang perlu rujuk lagi, enggak ringan itu seperti itu. Ya, kecuali kalau orang tersebut sudah memproklamirkan dirinya bahwa saya keluar dari Islam, saya kafir. Maka ini sudah tidak ada keraguan, enggak ada syubhat dan mubayyan khalas, dia kafir khalas. Begitu, ya. Hatta walaupun dia bercanda, maka dia kafir dengan pernyataan seperti itu. Dengan pernyataan saya telah keluar dari Islam, itu kufur dia khalas. Kufur, na'udzubillah. Ya begitu ya. Jadi apalagi antum Rafi masih muda, kadang-kadang yang masih muda ini mudah untuk digoreng-goreng dalam masalah seperti ini ya. Berbahaya ya. Semoga Allah maafkan ya kita dan juga saudara teman-teman kita ya. Ya, tadi sampai mana ya? Gara-gara pengkafiran bi fasadin. Laisa ma nahnu bi fasad. Taib. Qalu inna ma nahnu muslihun. Taib itu ya. Tapi orang-orang seperti Miftah dan seperti itu, mereka akan mengklaim bahwa saya itu maksudnya adalah emansipasi, saya maksudnya kesamaan keadilan itu. Ya, ini persis tracknya seperti ini. Innama nahnu muslihun. Gitu kan? Kemudian qala Allah Ta'ala raddan alaihim ala litanbih ya. Ala ini litanbih. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka ini mufsidun, rusak. Ya. Walakin la yash'urun. Tapi mereka tidak menyadari bidzalik. Antum perhatikan di sini perkataan orang munafik gimana, perkataan Allah bagaimana. Innama nahnu muslihun. Antum lihat di sini ada takkid ya.
Innama. Ya. Innama ini untuk takkid bukan? Sebenarnya innama ini untuk hasr. Ya, pembatasan. Ya, hasar juga sebenarnya untuk menguatkan kalimat juga, menguatkan apa yang mereka katakan, ya. Tapi kemudian Allah Ta'ala bantah. Nah, Allah Ta'ala bantah dengan yang serupa. Dan lebih kuat lagi bahkan. Allah ini untuk tanbih. Memperhatikan. Innahum humul mufsidun. Ya, ritmenya seperti sama. Innama nahnu muslihun. La, innahum humul mufsidun. Ya. Gitu kan? Ya, gitu. Jadi innama nahnu muslihun. Innahum humul mufsidun. Mana yang lebih kuat takidannya? Innahum humul mufsidun. Allah balas dengan yang lebih kuat. Karena lafal yang mereka gunakan innama. Innama ini memang inna takkid. Ma tambahan ma untuk lil hasr. Yang tadinya harf inna jadi amal inna itu hilang amalan inna. Makanya nahnu di sini fi mahalli raf'in. Ya, gitu. Muslihun fi mahalli raf'in juga. Ya. Marfu' juga. Nah, tapi kemudian innahum humul mufsidun. Ada berapa takkid di sini? Innahum humul mufsidun. Dua ya. Tapi kalau innama nahnu muslihun ada berapa takkid? Satu to. Itu pun takkid yang dilemahkan dengan sebagai hasar saja, bukan inna takkid. Karena amalan inna taukid itu langsung diliburkan dan menjadi normal, ya kan? Maka di sini Allah Ta'ala kuatkan kembali. Innahum, inna, ya kan? Ini takkid. Kemudian hum fi mahalli nasbin isim inna, ya kan? Dhamir ya. Ditambahkan menhum untuk mentakkid. Ya. Humul mufsidun. Gitu kan? Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak merasa. Sampai sini gimana? Antum dapat pelajaran enggak, Yusuf? Bermanfaat ya. Kita mungkin cukup untuk tafsir Jalalain sampai ayat 12 ya. Ya bisa dicatat di grup nanti sampai ayat 12 insyaallah ya. Ya. Nanti kita tulis. Dari ayat berapa tadi? 8 sampai 12 ya? 8 sampai 12. Wa minan nasi. Baik. Mungkin untuk tafsir kita cukup sampai sini. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.